nggak ada kapoknya gitu, dia nggak merasa bersalah, dia happy aja ditahan, dan dia bahkan udah menganut, dia bilang kalau dia menganut satanisme. Badabing badabu, hai besiani, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Balik lagi sama channel aku, Monica Raja Lele. My name is Rachel, Lele, whatever you wanna call me. Dan hari ini, balik lagi ke Spooktober kita. Aku akan ceritain sesuatu yang agak horror, somewhat horror, tapi sebenarnya itu adalah kelakuan manusia. Jadi waktu aku baca cerita ini, awalnya aku mikir kayak, oh my god, ini cerita yang mirip banget kayak cerita-cerita horror, film-film horror. Ini tuh bener-bener kayak, kalian bayangin deh, kalau misalnya kalian main spirit atau main papan Ouija, dan gak lama kemudian rumah kalian kayak banyak suara-suara, terus rumah kalian juga banyak yang barang-barangnya dipindahin, pasti kalian akan mikir pertama kali apa? Ih, hantu nih. Tapi ternyata enggak, karena yang melakukan ini tetap manusia. Dan waktu aku baca cerita ini juga kayak creepy banget. Aku nggak bisa bayangin kalau misalnya ada orang yang ngelakuin ini ke aku. Amit-amit jebang bayi, ya jangan sampai juga. Oke, tanpa basa-basi, kita mulai aja ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian nggak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa kalau sekarang aku udah punya podcast, Don't Cross the Line, linknya ada di description box. Dan selama Spooktober ini, aku buka email kalian buat kalian yang misalnya punya cerita horor. Jadi kalian tinggal email ke aku aja dan aku bacain di Spooktober selanjutnya. And now, let the spook begin. Bayangin kalau misalnya kalian itu deket sama orang, terus kalian tolak. Kita tahu banyak banget cerita-cerita yang, oh cowok ini ditolak, terus dia akhirnya neror si ceweknya, stalking. Atau misalnya cewek ini ditolak sama cowok ini, nah cewek ini bakalan kayak ngirim SMS yang banyak, ngirim chat yang banyak, bikin cowok itu risih. Misalnya kalian mikir itu gila, ini ada yang lebih gila lagi. Cowok ini udah ditolak, tapi dia ngumpet di rumah si cewek yang dia suka. Jadi ini adalah kisah dari Daniel LaPlante. Jadi kalau misalnya kalian bingung siapa sih Daniel LaPlante ini, kenapa dia ngumpet di dalam rumah gebetannya. Jadi sedikit background tentang Daniel LaPlante. Dia lahir di Townsend, Massachusetts. Dia juga tumbuh besar di sana. Dari kecil dia tuh mengaku kalau dia di abuse ya. Dia sering banget disiksa sama ayahnya secara mental, fisik, dan juga seksual. Daniel didiagnosa menderita disleksia waktu dia masih kecil. Jadi dia tuh nggak bisa baca, bukan nggak bisa ya, kesulitan dalam membaca dan menulis, dan dia dibully banget sama teman-temannya. Dan selain dia dibully karena dia karena dia punya disleksia, dia juga dibully karena Daniel ini kelihatan banget kayak anak yang nggak keurus, rambutnya lepek, ketombean, dia juga bau, kayaknya jarang mandi, dan dia juga nggak berusaha untuk improve dirinya, dia nggak berusaha untuk menjaga kebersihannya, dia nggak mau mandi, dia nggak mau at least sisir lah tuh rambutnya, at least kayak keramas lah atau apa. Dan ini tuh alarming banget buat guru-gurunya ya. Guru-gurunya tuh sadar kalau oh there's something wrong with this boy, ada yang salah sama anak ini. Akhirnya si gurunya tuh nyaranin gimana kalau Daniel ini dibawa ke psikiater anak. Pergilah akhirnya Daniel menemui psikiater anak tersebut, dan bukannya si psikiater yang dipercaya itu tuh ngasih saran, improve Daniel jadi lebih baik, Daniel bisa lebih bersih, mungkin dia juga bisa cerita tentang trauma-traumanya. Enggak, psikiater itu juga menyiksa Daniel secara seksual. Dia dilecehkan sama si psikiaternya itu. Dan itu terus berlangsung selama sekitar setahun penuh, dan pada akhirnya Daniel pun berhenti menemui si psikiater tersebut. Karena mungkin trauma yang dia dapat dari waktu dia masih kecil, dari psikiater, dari si bapaknya, Daniel tumbuh menjadi anak remaja yang nakal ya. Dia sering banget keluar masuk tahanan karena dia, bukan masuk tahanan ya, maksudnya dia sering banget kayak ditangkap karena dia itu terlibat dalam perampokan. Awalnya dia nyolong toko kecil-kecilan, terus lama-lama dia masuk ke rumah orang, ngambil barang-barang orang. Dan Daniel ini tuh agak menarik dalam arti yang negatif, karena dia tuh ngerasa ngerampok doang tuh nggak cukup. Adrenaline rush yang dia dapat itu kurang mantep ya. Jadi dia mulai kayak ninggalin barang-barangnya di rumah-rumah yang dia rampok. Kadang malah dia nggak ngerampok, dia cuma ninggalin barang-barangnya si Daniel ini, sepatu lah, jaket lah, atau apa. Dan seringkali dia juga mindah-mindahin barang dari rumah yang dia rampok ini. Kalian bisa bayangin gak sih si pemilik rumah itu kalau dia pulang, dia ngeliat, loh kok vasnya pindah tempat? Loh kok bukunya pindah tempat? Loh kok ini jaket siapa ini? Kalian bisa bayangin gak sih gimana takutnya yang punya rumah? Pasti mereka kayak, ada yang masuk rumah gue nih. Jadi Daniel ini dark banget, dan dia ngerasa powerful dengan
bikin orang-orang tuh ketakutan. Tapi lama-lama Daniel juga bosan melakukan hal tersebut karena dia pengen sesuatu yang lebih dark. Di umur 16 tahun ini, si Daniel tuh pindah haluan. Dia pengen melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Somehow Daniel tuh dapat nomor dan alamat rumah satu keluarga, di mana keluarga ini tuh berisikan ayah dan 2 anak perempuan. Ibunya baru meninggal, jadi mereka cuma tinggal bertiga. Nah, kebetulan rumah ini tuh dulu pernah dirampok sama Daniel, tapi nggak ada yang tahu kalau pelakunya adalah Daniel. Keluarga ini, bapaknya namanya Brian, anaknya 2 bernama Annie dan Jessica. Apa yang Daniel lakukan? Dia menelpon rumah tersebut, dia cari salah satu dari anak-anaknya. Waktu itu dia cari Annie. Annie angkat teleponnya gitu, ini siapa ya? Dia bilang, oh ya namaku Daniel. Terus dia kenalan sama Annie, dia PDKT sama Annie. Dia bilang dia ganteng, tinggi, dia anak populer, dia pemain football, rambutnya pirang, matanya hitam, matanya biru. Itu kan kayak klasik orang ganteng zaman dulu ya. Annie kayak diceritain ini semua, dia dapet telepon dari cowok ganteng. Dia kayak seneng dong, kesengsem dong. Akhirnya ditanya ke Daniel, kamu dapat nomor aku dari mana? Daniel bilang, oh iya, aku dapat nomor kamu dari teman sekolah kamu, namanya ini. Daniel asal sebut nama, dan Annie percaya aja. Daniel juga bilang kalau dia tuh sekolah di sekolah yang lain, tapi dia emang temennya di mana-mana karena dia populer, dia banyak temennya, di sekolah manapun ada temennya. I mean, zaman dulu belum ada sosmed ya, ini kalau nggak salah kejadiannya tahun 80 apa 90-an. Belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada Instagram, belum ada TikTok apalagi. Jadi Annie kayak ya udah seneng aja denger suaranya Daniel, terus dipuji-puji, dibilang cantik, terus pengen kenalan, pengen deket. Zaman dulu kayaknya itu common banget ya. Mungkin untuk sekarang kalau hal ini masih terjadi kita udah ngata-ngatain, lu ngapain sih desperate banget di telepon sama cowok nggak jelas gitu, mau aja ditanggepin. Tapi zaman dulu ya begitulah cara cari jodoh. Sampai akhirnya suatu hari Annie kayak ngerasa ini dia udah cukup lama kenalan sama Daniel, dan dia ngajakin Daniel ketemuan. Dia bilang ke Daniel kalau misalnya ada karnaval di kota mereka, terus mau datang nggak, mau pergi nggak sama aku. Dan Daniel kayak, oh iya aku mau gitu. Mana alamat kamu biar aku jemput. I mean, kita tahu lah kalau Daniel udah punya alamat rumahnya Annie, tapi dia nggak mau ketahuan kalau dia itu punya informasinya si Annie ini. Annie kasih alamatnya, Daniel siap-siap, dan di hari H mereka pergi, Daniel jemput ke rumahnya Annie. Dan Annie kaget banget, ternyata Daniel tuh beda banget sama yang dia deskripsiin. Bukan cowok ganteng, tinggi, populer, rambutnya pirang, matanya biru yang dia lihat, tapi dia ngeliat cowok rambutnya gelap, terus minyakan, ketombean, terus jerawatan. Aku nggak bilang ada yang salah dengan penampilannya Daniel, cuma dia ngerasa kayak Annie ini ngerasa kalau dia tuh ditipu gitu loh. Ini orang beda banget dari apa yang dia deskripsikan. Cuma Annie tuh baik banget orangnya, dia mau kasih kesempatan ke Daniel. Oke, mereka pergilah ke karnaval, dan waktu mereka hangout di karnaval, Daniel tuh, dia tuh turn off banget, dia bikin ilfeel banget karena dia tuh selalu nanya-nanya Annie tentang ibunya. Seperti yang aku bilang, mamanya Annie tuh kan udah meninggal. Nah, mamanya Annie tuh meninggal karena kanker. Dan Daniel tuh kepo banget nanya-nanya tentang mamanya Annie terus. Tapi nanyanya tuh kayak creepy gitu loh, nanya, kamu lagi di mana waktu mama kamu meninggal? Gimana perasaan kamu waktu mama kamu meninggal? Menurut kamu mama kamu meninggal dengan sengsara atau enggak? Apakah dia merasakan sakit waktu meninggal? Creepy banget dan gak nyaman gitu loh. Siapa yang suka ditanyain kayak gitu? Akhirnya Annie cabut duluan, dia pergi dari karnaval tersebut. Dia bikin alasan lah, dia kayak, oh ya aku disuruh papaku ini, aku disuruh kakakku ini, bla bla bla. Dan keesokan harinya tiap Daniel telepon gak pernah mau diangkat. Annie gak mau ngangkat. Dan kayaknya Daniel juga ngerti lah, dia ngerti kalau Annie udah gak mau lagi sama dia. Sampai beberapa minggu kemudian, jadi Annie sama saudaranya Jessica, mereka tuh kangen banget sama ibunya. Mereka tuh gimana ya, kan mereka berdua perempuan. Selama ini adanya cuma ayahnya doang, ayahnya laki-laki, jarang di rumah pula. Mereka butuh kayak sosok orang tua lah yang ada buat mereka. Terus mereka punya ide nih, gimana kalau kita main Ouija board aja. Mereka pergi ke basement mereka main Ouija board di sana, mereka panggil nih mama mereka. I mean, zaman dulu kayaknya main Ouija board tuh bukan sesuatu yang creepy ya. Itu adalah mainan sejuta umat zaman dulu. Aku juga gak ngerti kenapa mereka main kayak gitu. Pas mereka panggil ibunya, tiba-tiba terdengar ketukan. Dan ketukan itu tuh bukan dari dalam rumah gitu loh. Ketukannya tuh kayak dari dalam dinding. Jadi kayak, mereka seneng banget kan. Oh my god, itu mama mereka. Mama mereka ada di sana. Ini mama bukan? Terus mereka juga tanya pertanyaan ke mamanya.
Dan mereka senang banget mereka bisa berkomunikasi lagi sama mama mereka. Mereka senang dan mereka kangen, jadi mereka ngerasa ada koneksi lagi sama ibunya. Sampai suatu hari mereka bingung karena banyak banget barang-barang di rumah, peralatan dapur, bingkai foto, barang-barangnya tuh yang jatuh ke lantai, kayak poltergeist gitu. Terus mereka jadi mikir, ini jangan-jangan kita kemarin manggil pakai papan Ouija tuh bukan mama kita. Jangan-jangan kita manggil iblis. Wah, panik dong, mereka takut dong. Kayak bayangin nih, misalnya ada bingkai foto di ruang tamu, tiba-tiba jatuh di tanah, jatuh di lantai. Terus alat-alat dapur semuanya pecah, piring pun pecah. Bayangin, ayah juga kesel kayak, kenapa sih kalian marah atau kalian bete apa gimana? Kok nggak perlu lah pecahin piring segala. Ini sama Jessica bilang sama bapaknya, enggak, ini bukan kita. Kemarin kita main papan Ouija, tapi masalahnya kayaknya kita manggil bukan mama kita, tapi kita manggil iblis. Terus bapaknya kayak, aduh kalian tuh aneh-aneh aja deh. Kalian tuh harus belajar gimana caranya supaya tahu mengatasi rasa kehilangan kalian. Kalian nggak bisa main Ouija, apa yang sudah meninggal nggak bisa balik lagi. Bener juga bapaknya kan. Akhirnya skip beberapa minggu berlalu. Waktu itu Brian bapaknya tuh lagi kerja, Annie sama Jessica lagi di rumah. Mereka lagi nunggu bapaknya pulang gitulah. Terus tiba-tiba mereka dengar ketukan dari basement. Siapa itu? Annie sama Jessica mereka ambil pisau, mereka turun ke basement mereka. Dan mereka lihat ada tulisan warna merah darah. Tulisannya, temukan aku di kamar. Creepy banget. Untungnya mereka pintar, mereka nggak pergi ke kamar. Kalau film-film horor mereka akan pergi ke kamar, mereka akan cari tahu siapa yang nulis ini. Enggak, mereka langsung lari ke rumah tetangga. Mereka telepon ayahnya pulang, ayahnya ngecek, dan ternyata pas dilihat, ini saus tomat, ini bukan darah. Udah deh, kalian tuh mendingan pergi ke psikolog. Kalian tuh udah gak beres nih. Ada masalah nih sama kalian. Kalian bete gak sih kayak gini-gini? Kayaknya di cerita horor juga kita kesel gak sih tiap kali orang dewasa dikasih tahu sesuatu sama anaknya, dibilang kayak, kok ada ini, kok ada itu. Orang dewasa bakalan kayak, enggak, ini bukan apa-apa, ini bukan hantu, ini bukan itu. Mereka gak percaya sama kita. Ini frustrating banget gak? Abis itu gak ada kejadian apa-apa lagi. Sampai beberapa minggu kemudian, kejadian yang sama terulang lagi. Kali ini mereka dapat suara ketukan dari kamar mereka. Dari kamarnya si Annie sama Jessica ini ya. Jadi kayaknya mereka tidurnya bareng gitu. Terus pas dilihat tulisan merah darah lagi. Sekarang tulisannya, aku kembali, temukan aku kalau bisa. Karena waktu itu posisinya bapaknya lagi kerja. Jadi Annie dan Jessica lari lagi ke rumah tetangga. Telepon lagi bapaknya pulang lagi. Ngecek, dia akhirnya ke rumah tetangganya, minta maaf anaknya udah ngerepotin, anaknya digeret lagi ke rumah. Pas masuk lagi ke rumahnya, tiba-tiba bapaknya sadar. Kok rumahnya lebih berantakan dari waktu dia masuk pertama kali tadi? Akhirnya dia bilang sama anaknya, oke, kamu ngumpet ya di rumah tetangga, ayah mau investigasi ini, kayaknya ada yang masalah nih. Ayahnya masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar anak-anaknya. Tulisannya masih sama, aku kembali, temukan aku kalau bisa. Tapi ada tambahan tulisan, nikahin aku, tanda tanya. Marry me? Dan waktu bapaknya noleh ke samping, ada Daniel LaPlante di sana. Dia pakai wig warna pirang, juga baju dan makeup istrinya Brian yang sudah meninggal. Di situ Daniel juga bawa kapak kecil dan dia nyerang Brian. Mereka gelut. Somehow Daniel tuh langsung kabur, kayak dia tahu dia bakal kalah. Akhirnya dia kabur, lari dan ngilang gitu aja. Brian langsung telepon polisi datang, mereka investigasi. Mereka juga bingung nih, orang kemana kok bisa hilang gitu aja kayak ditelan bumi. Sampai salah satu detektif ada yang nemuin kayak semacam jalan menuju crawl space. Crawl space itu jadi kayak tempat lorong, bukan lorong ya, tempat dimana kalian tuh bisa masuk ke dalam rumah kalian, literally ke dalam dinding gitu. Dan di sanalah mereka menemukan Daniel LaPlante yang ternyata sudah tinggal di rumah keluarga itu berbulan-bulan. Dia camping di sana, dia juga bikin lubang-lubang kecil di dinding, jadi dia bisa mengamati keluarganya ini. Keluarganya Brian, Annie, sama Jessica tadi. Akhirnya tambah babi bu, Daniel ditangkap, dia ditahan di juvenile selama setahun. Setelah itu dia dibebaskan waktu usia 17 tahun. Dan bukannya kapok, Daniel ini bikin masalah lagi. Jadi ada satu keluarga di mana ada bapak, ibu, sama 2 anak. Jadi, ibunya ini lagi hamil dan 2 anaknya ini tuh masih kecil-kecil. Mereka kayak umur 7 sama 5 tahun. One day bapaknya lagi kerja di rumah, jadi cuma ada si ibu hamil tadi sama kedua anaknya. Daniel masuk ke rumah tersebut dan dia membunuh ketiga orang tadi. Jadi ibunya ini
diperkosa dan dibunuh, jadi ditembak. Terus anak yang laki-laki sama perempuan masing-masing ditenggelamkan di bathtub di kamar mandi yang berbeda. Waktu bapaknya datang lihat keluarganya dibunuh kayak gitu, dia stres banget, dia histeris, dia telepon polisi. Polisi langsung investigasi dan mereka mendapatkan kalau misalnya peluru yang dipakai untuk membunuh si ibu hamil tadi itu ternyata peluru curian dari tetangganya keluarga yang baru aja dibunuh ini. Jadi tetangganya itu tuh baru aja kayak ngelaporin senjata mereka baru aja dicuri, baru aja dirampok gitu kan. Dan pencurian senjata, tindakan kriminal gini-gini tuh polisi tuh somehow langsung tahu kalau ini tuh tindakan dari Daniel LaPlante karena ini tuh modusnya dia dari dulu. Akhirnya mereka cari Daniel LaPlante, mereka sebarin ke media massa, ke koran, ke TV. Bahkan ada fotonya Daniel pun juga ditampilin gitu. Dan saat polisi lagi mencari si Daniel ini, Daniel lagi melakukan tindakan kriminal lagi. Dia menculik seorang wanita, ini wanita yang udah beda lagi, dan dia bawa mobilnya si wanita tersebut, dia kabur, dan dia dengar dari radio kalau dia tuh lagi dicari sama aparat. Akhirnya dia keluar dari mobil tersebut, keluarnya dengan cara loncat. Kalian bayangin mobil lagi jalan dan dia loncat keluar, sementara di dalam mobil ini ada cewek yang diculik tadi, ada wanita yang diculik tadi. Dan untungnya si wanita tadi gak kenapa-napa. Dan Daniel ngumpet di tempat pembuangan sampah sampai 2 harian gitu. Untungnya dia ketemu. Jadi ada salah seorang pejalan kaki, dia ngeliat Daniel, dia lagi ngumpet di tempat pembuangan sampah. Dan si pejalan kaki tadi kayak, muka lo familiar deh. Sampai akhirnya si pejalan kaki tadi tuh tahu kalau, oh lo yang ada di TV, lo yang dicari sama aparat. Dan si pejalan kaki langsung hubungin polisi, Daniel pun ditangkap. Setelah Daniel ditangkap, dia pun langsung diinterogasi, dia ngakuin kesalahannya juga. Dan ditemukan ada bukti di mana ada satu helaian rambut di sepatunya Daniel yang setelah dicek cocok dengan DNA salah satu anak dari si ibu hamil yang dia bunuh. Akhirnya Daniel pun sidangnya cepet banget, dia kena 3 life terms. Jadi dia karena udah bunuh 3 orang, dia kena hukuman seumur hidup untuk 3 nyawa. Kayaknya si Daniel ini tuh nggak ada kapoknya gitu, dia nggak merasa bersalah. Dia happy aja ditahan, dan dia bahkan udah dia bilang kalau dia menganut satanisme. Aku nggak tahu apa itu satanisme, memuja setan kali atau gimana. Dia benar-benar nggak nunjukin kalau apa yang dilakukan itu salah. Jadi itu yang bikin orang tuh males gitu mau ngelihat dia, mau mengampuni dia. Bahkan di Massachusetts saja mereka tuh udah ganti hukum gitu ya, udah ganti undang-undang buat anak-anak yang di bawah umur yang ditahan seumur hidup. Pas mereka lagi di bawah umur, mereka tuh nggak boleh ditahan seumur hidup lagi. Mereka tuh boleh bebas bersyarat setelah 30-45 tahun ditahan. Dan ada satu titik di mana Daniel udah ditahan 30 tahun, dia ngajuin banding, itu aja nggak dikabulin gitu loh. Karena orang-orang tahu nih orang tuh bahaya dan dia nggak ada ngerasa bersalah-salahnya sama sekali. Mereka bilang, ntar aja deh kamu appeal, kamu ngajuin banding setelah 45 tahun ditahan. Dan aku juga nggak tahu apakah dia bakalan dikasih pembebasan bersyarat atau enggak. Karena memang si Daniel ini saking nyebelin dan berbahayanya. Psikiater juga bilang kalau Daniel ini emang nggak beres. There's something wrong with him. Emang susah ya kalau orang udah kayak gini, dark banget, ada masalah psikis. Jadi itulah cerita tentang Daniel LaPlante. Gimana menurut kalian? Kayak rumah-rumah zaman dulu tuh banyak yang masih pakai kayu nggak sih? Jadi ada ruang di antara satu dinding dengan dinding lainnya. Makanya si Daniel ini tuh bisa sembunyi dalam situ gitu. Bagus deh, untung dia ditahan. Kalau bisa jangan keluar lagi. Semoga di Indonesia nggak ada yang kayak gitu ya. Misalnya kalau kalian pernah dengar di cerita di Indonesia ada yang kayak gini, kalian bisa komen di bawah. Jadi itu aja untuk hari ini. Komen di bawah gimana menurut kalian tentang cerita hari ini. Dan komen juga kalau misalnya kalian pengen request cerita untuk Spooktober ini. And I'll see you on my next video. Bye!